Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi bersama gua Momo Barbar. Oke, gimana kabarnya? Sehat selalu ya. Semoga kalian semua yang nonton video ini ya, saya doakan selalu dalam kondisi sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Amin guys ya. By the way, dalam kesempatan ini ada beberapa hal topik yang ingin gua angkat atau gua sampaikan ya. Jadi ada sesuatu yang menarik ya menurut gua. Tapi informasinya lumayan bikin kita panas ya. Oke. Kenapa sih Bang lu ngomong kayak gitu? Karena gini guys, kita tahu bahwa kemarin itu Leslar sudah meluncurkan ya sebuah lagu baru, terutama khususnya dari Rizky Bilar dengan judul lagunya yaitu Jauh Dari Sempurna ya. Step by step di sipil ya. Pertama dari musiknya dulu cuma 16 detik, lalu dari video klipnya cuma 16 detik juga kalau nggak salah ya. Terus akhirnya muncullah lagu yang full ya di video klipnya. Nah, yang menariknya pada saat launching lagu kemarin itu Rizky Bilar juga mengesahkan sebuah label yang memang didirikan oleh beliau. Widih, keren ya. Dari nasihat yang disampaikan dari sekian banyak artis di situ, yang menurut gua nasihat-nasihat mereka tuh masih terngiang di telinga gua sampai sekarang. Pertama adalah dari Isdalia mengatakan bahwa Leslar itu the next Melly Goeslaw, karena selain bernyanyi ternyata Rizky Bilar juga jago dalam membuat lagu ya. By the way, sudah itu juga mereka membuat label. Nah, itu the next Melly Goeslaw ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena sudah banyak sih lagunya yang diciptakan oleh mereka gitu kan. Nah, ya luar biasa ya. Lalu juga dari Pasha Ungu juga memberikan sebuah nasihat yang menurut gue sampai terngiang-ngiang. Gua aja yang senior belum tentu berani gue membuat label sendiri ya. Buat label rekaman loh nggak gampang loh, itu harus punya tim ya, harus punya referensi-referensi dari beberapa artis, kemudian juga yang namanya label lah pasti lingkupnya tuh harus universal, bukan hanya di situ-situ aja gitu kan. Wah keren ya. Lalu juga ada Mae Soimah gitu ya. Mae Soimah itu bikin terharu ya ketika memberikan nasihat, itu luar biasa lah ya. Pasti banjir air mata ya. Beberapa video juga udah gua tayangkan ya di situ. Lalu juga ada Abah Ramji. Abah Ramji, gue manggilnya Abah kenapa? Ramji itu sebetulnya usianya udah lumayan ya, cuman karena memang basically fisiknya masih kelihatan muda ya, jadi ya kelihatannya seger aja gitu kan. Tapi gue lebih suka memanggil Abah Ramzi ya. Abah Ramzi itu juga memberikan nasihat, bahkan menyentil beberapa haters atau netizen atau akun-akun media yang mungkin sampai saat ini selalu memberitakan hal-hal yang beritanya tuh selalu miring aja gitu guys ya. Nah, ngomongin soal berita miring, ada satu akun media yang diangkat oleh Rizky Bilar. Entah kenapa, karena gue penasaran ya, nama medianya adalah Insert Live ya. Langsung aja gue tongolin ke kamera kalian ya, biar kalian bisa lihat. Oke, sekarang udah muncul ya. Oke, Lesti Kejora bikin label agar Rizky Bilar nyanyi lagi. Oke, agak lain narasi kau ya katanya gitu. Terus padahal ini jelas ide gue. Dari awal gue ngebangun pondasi Leslar yang satu, yang apa sih? Maaf nih guys ya, gue baca supaya kadang mata gue ini ya, mungkin ada pengaruh udah tua kali ya. Jadi kalau udah tua gini guys, mata itu pudarnya udah gimana gitu, nggak sejelas gitu ya. Padahal ini jelas ide gue, dari awal gue ngebangun pondasi Leslar yang tentunya turut didoakan dan disupport istri. Tapi kalau lihat dari apa nih watermarknya, Anda ternyata segrup pantesan katanya gitu. Nah ini maksudnya apa nih? Segrup sama yang mana nih? Agak lain narasi kau ya kata gitu. Mungkin karena dari judul kali ya menurut gue. Lesti Kejora bikin label. Ini sih menurut gue garis besarnya dari artikel ini. Lesti Kejora bikin label agar Rizky Bilar nyanyi lagi. Ini akun media apa ya? Menurut gue udah larinya udah kayak media besar ya website ini. Insert Live, siapa yang nggak kenal dengan Insert Live ya? Pasti kenal ya. Cuman terkadang bikin judul itu aneh gitu ya. Kita kalau mau ngangkat berita tuh kadang-kadang suka gimana gitu ya. Tapi mereka media gedenya masih berani-beranian asal jeplak lah gitu. Yang penting rame, banyak yang kunjungin. Termasuk gue juga ngunjungin. Nanti gue kunjungin, gue cek ya. Oke, yang pertama sih yang menurut gue yang diangkat oleh Rizky Bilar adalah dari story-nya adalah mengenai judul ini ya. Lesti Kejora bikin label agar Rizky Bilar nyanyi lagi. Jadi seolah-olah, ya, gue belum baca isinya, seolah-olah bahwa Lesti membuat label ini supaya Rizky Bilar nyanyi lagi. Padahal kita tahu bahwa cita-cita Rizky Bilar memang udah dari dulu membuat label ini, ya.
Dulu bahkan sudah punya apa kayak dapur rekaman sendiri gitu loh. Iya, menurut gue. Jadi emang iya sih. Ini judulnya asal nulis ya kalau menurut gue, nggak dicerita dulu ya. Ya, luar biasa ya. Oke, kalau untuk isinya di sini tidak hanya ingin dikenal sebagai seorang aktor, Bilar ternyata memiliki mimpi untuk meneruskan kembali aktivitas bernyanyi yang sudah dimulai sejak beberapa tahun lalu. Namun tidak mudah bagi Lesti Kejora untuk apa nih? Oke, nanti kita akan buka ya, buka websitenya. Kita mau coba story-nya Rizky Bilar dulu yang diangkat ya guys ya. Lalu kedua ya, dari dulu senang amat menarasikan seolah-olah gua itu ongkang-ongkang kaki doang di rumah, nggak ada kontribusi. Oke, gue baca dulu nanti gue pahami. Anda pikir dengan saya di belakang layar untuk saat ini Anda anggap saya tidak ngapa-ngapain. Insert lab, hashtagnya @insertlab, langsung di hashtag ya. Fisik dan pikiran terkuras bos, bikin lagu, mikirin event-event yang akan jalan, project istri yang gue support. Alhamdulillah hasilnya bisa ngidupin anak dan istri gue pakai uang halal. Gak dari uang hasil fitnah orang. Malu sama anak istri Anda kasih makan dari hasil fitnah orang. Oke. Mungkin kembali lagi kalau gue lebih ke judul sampai Rizky Bilar ngomong kayak gini. Ya karena judulnya seperti ini guys nih. Lesti Kejora bikin label agar Rizky Bilar nyanyi lagi. Seolah-olah label ini dibuat oleh Lesti dan ditujukan agar Rizky Bilar itu mau nyanyi lagi. Padahal label ini yang buat adalah Rizky Bilar sendiri. Wajar sih kalau Rizky Bilar sampai murka kayak gitu ya. Dari dulu senang amat menarasikan seolah-olah gue tuh ongkang-ongkang kaki doang di rumah, nggak ada kontribusi. Jadi berpikirnya mungkin Rizky Bilar nyanyi aja Lesti yang nyuruh. Terus label dibuat ini supaya seolah-olah kayak Rizky Bilar ini biar nyanyi lagi gitu, biar ada cuan masuk. Padahal memang itu buatan dia. Lesti itu secara kontrak masih under label lain. Oh, dengerin. Oke. Insert live langsung di hashtag. Tentunya dia akan menghormati kerjasamanya kepada label tersebut. Oke. Tidak mungkin melangkah sendiri ujung-ujungnya bikin label. Minimal sebelum bikin narasi cari info dulu segitunya pengen jelekin gue. Nah lo. Ini kayaknya satu grup sama yang sebelah kali ya. Iya. Nih dengerin ya insert live-nya. Bang Bilar ngomong nih ya. Lesti itu secara kontrak masih under label lain. Artinya sampai saat ini Lesti itu masih jalan di label yang sudah ada kontraknya. Labelnya Lesti apa coba? Ada kalau nggak salah tuh ada 3D ya. 3D Entertainment sama apa itu satu lagi tuh gue lupa. Streaming apa gitu ya. Cuman gue lebih apal tuh 3D Entertainment ya. Labelnya Lesti kan ada 2 tuh. Jadi sampai saat ini Lesti masih kerjasama dengan labelnya. Bahkan ada manajernya Terifki ya, yang masih ngurusin soal kegiatan Lesti ya. Untuk kegiatan nyanyi, off air, undangan, segala macam, tek-tek semuanya ada Terifki yang ngurusin gitu. Jadi bukan berarti Rizky Bilar membuat label di ujung-ujungnya nanti semuanya langsung berdiri, terus Lesti nyanyi di tempat dia sendiri. Enggak gitu juga. Justru Rizky Bilar ini menurut gue nih guys ya. Rizky Bilar ini membuat label ini pengennya tuh dia memproduksi ya, satu ya secara manajemen. Rizky Bilar juga mungkin kan punya manajemen ya. Tapi kalau misalnya Rizky Bilar sendiri misalnya nyanyi kayak kemarin launching di labelnya sendiri, wajar dong karena dia yang buat. Terus juga Rizky Bilar tuh pengen mewadahi beberapa penyanyi atau beberapa orang-orang berbakat di seluruh Indonesia. Ya tidak menutup kemungkinan di luar Indonesia mungkin bisa aja begitu. Tetapi mereka butuh prasarana yang memang dibutuhkan orang-orang yang apa ya, kayaknya mereka tuh punya kelebihan ya. Secara basic mereka punya keahlian nyanyi, suaranya bagus. Siapa tahu aja dia bisa bergabung di label Lesar Record, terus bisa dipublikasikan dan terkenal dan akhirnya kerjasama. Ujung-ujungnya nanti penyanyi itu akan di bawah naungan label Lesar Record. Salah satunya yang gue lihat kemarin itu ada si Rizkur kalau nggak salah. Ya, Rizkur itu udah mulai merapat ke Lesar Record. Bahkan ada Arlan juga kalau nggak salah itu jebolan Indonesian Idol kalau nggak salah guys ya. Itu rencananya digadang-gadang bakal kerjasama dengan Lesar Record. Artinya nanti di bawah manajemen Lesar Record.
gitu. Belum lagi nanti ada beberapa penyanyi atau siapapun itu yang memang mau bekerja sama dengan Lester Record. Dan gua yakin banget sih ya. Apalagi backgroundnya ya di sini juga selain Rizky Bilar memang basically pencipta lagu, terus juga banyak sekali apa ya namanya kalau banyak hubungan dengan orang itu guys ya. Referensi-referensi bisnisnya juga banyak gitu kan. Kalau menurut gue yakin banyak orang atau orang-orang baru atau penyanyi-penyanyi yang mau hijrah atau bekerja sama dengan Lester Record ya. Nggak menutup kemungkinan sih menurut gue. Mungkin kalau suara gue bagus juga gue mau kerja sama dengan Lester Record. Permasalahannya kan suara gue jelek gitu. Dan gue nggak bisa nyanyi sebagus itu. Kalau Asbun sih gue masih bisa. Asal bunyi maksudnya. Karena gue mikir gini, kalau gue kerja sama dengan Lester Record, justru gue lebih seneng gitu. Misal, bro, gimana lo kerja sama gue publikasiin lo bla 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 nanti ya. Secara persentase mungkin keuntungan akan bagi hasil atau bagaimana. Nanti kan ada perjanjian segala macam. Itu gue nggak bakal nolak gitu. Seandainya itu gue gitu kan. Ya siapa sih yang nggak mau dengan Lester Record ya kan? Ada Rudy Salim jadi di belakangnya itu orang-orang yang ini semua gitu loh. Ada Lesti Kejora. Lebih gampang malah ya kan promosiin lagu barunya. Ya kan undangan banyak. Ini bulan Juli aja nih udah ada 2 acara nih yang nunggu. Ya kan bisa promosi. Wah, gitu. Jadi menurut gue kalau misalnya Lester Record ini hanya terfokuskan untuk Lesti, menurut gue orang yang membuat artikel itu salah satunya adalah Insert Live itu, maaf ya, menurut gue lu kurang ngebaca berita dan lu kurang terlalu tahu isi dalemannya bro. Bahkan di live streaming itu dijelaskan semuanya itu dipublikasikan melalui ide-ide dari Rizky Bilar sendiri. Justru malah kebalik, Lesti yang support gitu. Nah ini salah satu contoh beberapa orang media yang mengangkat berita tanpa tahu isi dalamnya, hanya sebatas melihat dari tayangan-tayangan yang sekilas-sekilas, tapi justru malah memanfaatkan tayangan-tayangan itu seolah-olah kayak mencari kekurangan nilai-nilai minusnya gitu loh. Jadi apalah gitu ya. Apalagi dengan judul begitu, judulnya itu Lesti Kejora membuat lebar agar Rizky Bilar nyanyi lagi gitu. Ya wajar sih kalau misalnya Rizky Bilar sampai katakanlah mungkin tersinggung lah ya. Ya wajar lah, seolah-olah kayak gimana gitu. Oh itu idenya Rizky Bilar, justru malah istrinya yang support gitu. Dasar payah nih ya. Insert Live ya nih. Dan teman-teman bukan hanya ini aja. Jadi saking kecewanya dengan salah satu judul di website tersebut, Rizky Bilar buat story ini. Lalu ini yang paling menariknya ini, pengacaranya Rizky Bilar turun tangan guys, bikin story juga. Nah ini tuh. Bapak Sadrak Sesko ya 21 menit yang lalu nih guys ya. Tapi gue nggak tahu nih tayangnya akan malam ini atau besok pagi ya. Kepada rekan-rekan Insert Live, mohon untuk memperbaiki pemberitaannya ya agar tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Terima kasih. Langsung pengacara turun tangan. Gue keren nih pengacaranya. Ya, benar-benar membackup ketika ada problem-problem, walaupun memang itu problemnya tidak terlalu besar tapi di backup gitu. Karena memang narasi ya larinya, menggiring opini gitu loh. Jadi seolah-olah kayak Rizky Bilar tuh nganggur sih, larinya ke situ sih sebenarnya. Makanya Rizky Bilar mengangkat story, diintiplah sama Bapak Sadrasko selaku pengacara, langsung dibuat tagar ya melalui story-nya kepada rekan-rekan Insert Live. Disebutkan ya tagar Insert Live-nya, mohon untuk memperbaiki pemberitaannya agar tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lain ya. Begitu pengacaranya buat story, gua langsung masuk guys ke websitenya. Oke, kita langsung cek website guys ya. Kalau itu kan 21 menit yang lalu, kita langsung aja kita cek di websitenya guys ya. Oke, sudah berubah. Wow. Takut ternyata ya. Iya. Wedi ternyata ya. Neng ngangkat judulnya, neng ngangkat berita yo sing penak lah, sama ini kan wis media gede. Yo, aku sing media cilik ya, aku konten kreator sing cilik yo
mikir-mikir di situ dalam ngangkat berita, dipahami di situ ya. Kenapa gue lebih suka mengangkat berita tentang Leslar apalagi tentang hal yang positif? Karena gue lebih suka ngikutin mereka sih. Ya mudah-mudahan gue masih bisa ngikutin mereka dan akun gue masih aman ya. Nggak tahu kalau akunnya udah nggak aman lagi ya, gue juga nggak tahu guys ya. Kalau gue lebih ke pribadi, gue suka ngikutin mereka, jujur ya. Jujur gue suka banget ngikutin mereka. Jadi gue paham gitu pergerakan mereka ngapain, hari ini kegiatan ngapain, kemudian misalnya kayak sekarang bikin label tujuannya untuk apa gitu. Jadi universalnya bisnisnya banyak banget gitu loh. Ujung-ujungnya tuh universal, bukan hanya untuk 1-2 orang gitu loh. Banyak gitu guys ya. Oke, kita kembali ke sini ya guys ya. Sekarang judulnya udah berubah. Ya, begitu pengacara dari Rizky Bilar itu bikin story di Instagram langsung ditagar ya. Sekarang judulnya udah bentuk Leslar Records, Rizky Bilar siap terbitkan musisi berbakat Indonesia. Aku mundur alon-alon. Ongko sopo karo kowe? Nah, wedi guys, iki arane wedi guys. Judulnya udah berubah. Gue nggak tahu nih isinya akan sama nggak ya. Kalau isinya sih kayaknya sama sih. Tidak hanya ingin dikenal sebagai seorang aktor, Rizky Bilar ternyata memiliki mimpi untuk meneruskan kembali aktivitas bernyanyi yang sudah dimulai sejak beberapa tahun yang lalu. Oke, gue mau coba di bagian isinya sedikit, nggak banyak ya. Kita cek dulu di sini. Tidak hanya ingin dikenal sebagai aktor, seorang aktor, Rizky Bilar ternyata memiliki mimpi untuk meneruskan kembali aktivitas bernyanyi yang sudah dimulai sejak bertahun lalu. Coba kita cek, kita samakan. Oke. Aktivitas bernyanyi sudah dimulai sejak beberapa tahun lalu. Maka dari itu Rizky Bilar merilis sebuah lagu baru berjudul Jauh Dari Sempurna. Lagu ini dirilis seiring dengan peluncuran label Leslar Records yang dikelola oleh Rizky Bilar. Oke. Udah diedit sih. Oke, udah diedit sih. Oke, namun tidak mudah bagi Lesti Kejora untuk Oke. Ya. Oke. Gua nggak tahu nih. Yang jelas banyak isinya yang sudah dirubah. Bagus ya. Tadi beda, ada bagian paragraf yang beda isinya. Kalau di sini, maka dari itu Rizky Bilar merilis sebuah lagu baru berjudul Jauh Dari Sempurna. Lagu ini dirilis seiring dengan peluncuran label Leslar Records yang dikelola oleh Rizky Bilar. Kalau di sini, itu isinya beda. Namun tidak mudah bagi Lesti Kejora untuk membujuk suaminya agar kembali bernyanyi, bahkan diakui harus membuat beberapa strategi agar suaminya udah jelas beda. Ya, udah jelas beda nih. Ini udah jelas beda. Apa memang bukan ini ya? Karena gue liat artikelnya banyak sih guys. Gue coba dari sini. Oke, bentuk Leslar Records Rizky Bilar siap terbitkan musisi berbakat Indonesia. Masih sama. Oke, kita coba balik lagi. Oke, masih sama. Oke. Oh ya, banyak yang dirubah. Baguslah, dia takut ternyata ya. Nah, ini ada yang baru nih. Rizky Bilar bantah di boykot tampil di TV setelah heboh kasus bawa-bawa yang lama lagi aja. Oke, udah seperti itu ya. Kita akan fokus di sini ya guys ya. Karena kalau gue lihat yang diangkat dari story Rizky Bilar itu adalah bagian artikel yang ini. Ini sudah dirubah. Takut. Ya. Makanya kalau angkat berita yang benar, kita aja ngasih judul kadang suka hati-hati ya. Maksudnya nggak mau ada beberapa pihak yang tersinggung ya. Dan kalaupun ketika ada orang-orang dari pihak manajemen setelah menonton video gue ya gue minta maaf kalau gue punya salah. Cuman yang jelas ya ini pelajaran ketika lu punya apa ya. Gue tahu ini bagian dari strategi marketing untuk lo supaya website lo dikunjungin banyak orang, gue paham. Ya, karena banyak konten kreator juga yang ketika membuat video judulnya tidak sesuai dengan isi. Sama ya. Jadi paham sih ini strategi marketing agar website, ya ini kan website bentuknya berita online. Jadi websitenya biar dikunjungin banyak orang gitu aja. Begitupun sebaliknya ketika konten kreator, YouTuber biasanya kan mengangkat sebuah topik, ada yang berita isinya tentang video lah, walaupun itu foto tapi didubbing.
atau isinya narasi, atau yang diisi suara dengan suara robot, bisa aja seperti itu. Karena sekarang banyak aplikasi untuk membuat konten-konten yang isinya adalah narasi. Terkadang judulnya beda sama isinya. Ya termasuk mungkin gue juga sama ketika ada kejadian seperti gue minta maaf, mungkin kelalaian gue. Tapi bukan berarti semena-mena untuk ditujukan supaya video gue ramai banyak yang nonton, kagak sih. Mungkin kesalahan gue dan gue terima kalau memang itu salah gitu. Tapi kembali lagi ya, ini adalah pelajaran gitu. Jadi apapun trik marketingnya, ketika lo ngangkat berita, ngasih judul ya sesuai aja sih dengan isinya, itu aja sih. Ya, ini pelajaran buat ini banyak sih media-media gede nih masih pakai apa ya, kalau menurut gue masih pakai marketing lama. Ya, judulnya tuh yang aneh-aneh gitu agar orang itu nonton gitu. Atau kalau website tuh agar orang itu mampir di artikel itu. Termasuk kita, ya kita mampir karena kita membutuhkan pembahasan ini, butuh website yang aslinya. Tapi ternyata sudah dirubah karena takut. Ya kalau bukan karena takut ngapain dirubah? Ya kan? Ini pasti karena takut ya. Karena pengacaranya udah bikin story di Instagramnya. Ya sekali lagi ini pelajaran bahwa mesti hati-hati lah ya. Gitu aja. Oke ya, buat Insert thank you ya sudah merubahnya. Semoga bisa lebih berhati-hati lagi. Karena biasanya ketika mengangkat berita, ya kembali lagi, artis nggak selamanya akan diam. Kadang-kadang juga mereka kalau terlalu isunya bikin mereka miring banget, tidak sesuai dengan kebenaran, ya mereka harus speak up gitu loh. Ya seperti itu. Semoga saja Insert Lab semakin sukses ya. Gue doain nih Insert Lab makin sukses ya. Panjang umur buat tim-timnya ya. Jangan kayak gitu lagi. Nakal ya. Oke guys, mungkin itu aja topiknya. Maaf ya, awalnya sih gue mau ngebahas cuma 5 menit doang, ternyata lebih dari 5 menit. Tapi nggak apa-apa ya, tujuan gue di sini adalah ingin mencari tahu kebenaran yang sebenarnya ketika berita itu atau story Rizky Bilar ini diangkat seperti ini. Oh ada apa ini? Gue cek kebenarannya seperti apa. Ternyata benar, itu judulnya udah diganti sama Insert Live. Ya tuh judulnya kalau nggak percaya. Kalau tadi kan Lesti aneh. Nih judulnya nih beda banget. Lesti Kejora bikin label agar Rizky Bilar nyanyi. Kalau sekarang semenjak pengacaranya Rizky Bilar angkat story, langsung dirubah bentuk Leslar Record Rizky Bilar setiap terbitkan musisi berbakat Indonesia. Iya bener emang judul nih masalahnya. Terus juga bagian isinya juga ada yang beda dulu. Di awal itu beda. Ya. Kalau di awal itu sebentar aduh kegeser. Udah beda lah isinya. Sorry nih gua kepencet tadi ya. Tuh. Di bagian bawahnya, namun tidak mudah bagi Lesti Kejora untuk itu udah beda, isinya udah beda. Sekarang lebih enak lah, ya yang barunya ya. Mudah-mudahan pelajaran sekali lagi. Oke guys, terima kasih banyak. Gue undur diri pamit. Maaf sekali lagi kalau durasinya panjang, ngomong ngalur ngidul kemana-mana. Kalau ada yang salah dimaafin ya, baik buat penonton, buat pemirsa semuanya, dan juga buat rekan-rekan Insert Live ya. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan Anda, tapi bukan itu maksud saya. Paling tidak, gue ingin mencari kebenaran ketika ada berita yang naik gitu. Gue mau cari kebenarannya. Ya, pelajaran buat teman-teman rekan-rekan Insert Live agar lebih berhati-hati ketika menaikkan berita itu aja sih. Khususnya buat teman-teman semuanya ya. Dan buat Leslar khususnya, semoga bulan Juli acaranya nih ada 2 nih guys acara guys. Kita tunggu guys, semangat lah guys ya. Dan buat para haters juga ya, buat para netizen julid yang mungkin tidak suka dengan kehadiran Leslar ketika ada acara launching apapun itu ya, segeralah segeralah istighfar ketika kalian tidak suka dengan apa yang ditonton di hadapan kalian. Lebih baik kalian lewatin aja sih, udah di next aja lah, nggak usah komen yang aneh-aneh lah. Jari lo takut keriting ya daripada lo komen yang aneh-aneh nanti disumpahin yang jelek-jelek juga ya kan. Iya pokoknya nggak enak lah ya. Jangan nakal jarinya ya. Gue tahu jari lo nggak sekolah gitu. Ya sekolah apanya bang? Sekolah. Jari sekolah gak sih? Ikut ya? Oh, iya. Jari lo kan sekolah. Masa sih masih nakal aja? Emang lo nggak belajar waktu sekolah? Itu jari dibenerin. Iya. Apaan sih gue? Udah lah pamit lah ya. Nggak beres-beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.